Baik, selamat pagi. Pada kesempatan yang diberikan di pagi hari ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul nyeri. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Pratnyasati Laksmi, dokter muda Sasa Anestesi periode 4 sampai 17 Mei 2020. Baik, kita akan memulai dari definisi nyeri. Apa sih yang disebut dengan nyeri? Jadi, nyeri adalah bentuk pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan atau cenderung akan terjadi kerusakan jaringan. Atau definisi yang lebih sederhana dapat dikatakan, nyeri merupakan suatu keadaan yang menunjukkan adanya kerusakan jaringan. Sehingga ini menyebabkan nyeri adalah sensasi penting bagi tubuh. Provokasi saraf-saraf sensorik nyeri menghasilkan reaksi ketidaknyamanan, distres, atau penderitaan. Nyeri sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, tempat, durasi, dan tipe. Klasifikasi nyeri berdasarkan sifatnya, kita mengenal ada incidental pain, yaitu nyeri yang timbul sewaktu-waktu lalu menghilang. Kemudian ada steady pain, yaitu nyeri yang timbul dan menetap serta dirasakan dalam waktu yang lama. Kemudian ada paroxysmal pain, yaitu nyeri yang dirasakan berintensitas tinggi dan kuat sekali. Di mana nyeri tersebut biasanya menetap kurang lebih 10-15 menit, lalu menghilang kemudian timbul lagi. Kemudian ada juga klasifikasi nyeri berdasarkan tempatnya. Yang pertama ada peripheral pain, yaitu nyeri yang terasa pada permukaan tubuh, misalnya pada kulit atau mukosa. Kemudian ada deep pain, yaitu nyeri yang terasa pada permukaan tubuh yang lebih dalam atau organ-organ tubuh visceral. Kemudian ada revert pain, yaitu nyeri dalam yang disebabkan karena penyakit organ atau struktur dalam tubuh yang kemudian ditransmisikan ke bagian tubuh di daerah yang berbeda, bukan pada daerah asal nyeri. Kemudian ada central pain, yaitu nyeri yang terjadi karena perangsangan pada sistem saraf pusat, spinal cord, batang otak, atau talamus. Kemudian ada klasifikasi nyeri berdasarkan durasi, kita mengenal nyeri akut dan nyeri kronis. Di mana nyeri akut merupakan nyeri yang bersifat terbatas atau akan sembuh dalam beberapa hari atau minggu. Contoh nyeri akut itu ada banyak, misalnya nyeri pasca trauma, nyeri pasca operasi, dan nyeri obstetrik seperti halnya nyeri yang diasosiasikan dengan kondisi medis kritis yang akut seperti myocardial infarct, pankreatitis, atau kalkuli renal. Kemudian juga ada nyeri kronis, yaitu nyeri yang menetap dan dialami lebih dari 3 bulan atau 6 bulan yang diakibatkan oleh abnormalitas penyembuhan atau karena pengobatan yang tidak adekuat. Contohnya di sini adalah nyeri kanker. Kemudian ada juga klasifikasi nyeri berdasarkan tipenya. Kita mengenal ada nyeri somatik, yang dimana nyeri somatik dideskripsikan sebagai sakit yang menggerogoti dan tajam dalam hal kualitas. Kemudian dia dapat dialokasi dan diinisiasi oleh aktivitas nosiseptor jaringan kulit atau jaringan dalam. Contoh dari nyeri somatik ini termasuk nyeri akut pasca operasi dan juga patah tulang. Kemudian juga ada nyeri visceral. Nyeri visceral sendiri juga diasosiasikan dengan adanya kerusakan jaringan, khususnya infiltrasi, kompresi, dan distensi dari organ dalam. Nyeri yang dirasakan adalah nyeri tumpul dan sukar dilokalisasi dan bisa menyebar ke tempat lain. Misalnya nyeri perut yang disebabkan oleh konstipasi. Kemudian ada juga nyeri neuropatik, di mana nyeri neuropatik merupakan nyeri yang dihasilkan dari kerusakan terhadap sistem saraf, baik saraf pusat maupun perifer. Sensasinya seperti tertembak atau sengatan listrik ataupun luka bakar yang sering bersamaan dengan latar belakang timbulnya sensasi nyeri dan terbakar. Contohnya ada neuropati diabetikum dan ada juga neuralgia postherpetic. Kemudian ada mekanisme nyeri. Jadi di sini ada 4 tahap dalam proses terjadinya nyeri atau pathway dari nyeri, yaitu ada transduksi, transmisi, modulasi, dan resepsi. Transduksi ini merupakan proses perubahan rasa nyeri menjadi suatu aktivitas listrik yang akan nantinya diterima oleh ujung-ujung saraf. Rangsang ini dapat berupa stimulasi fisik, kimia, ataupun panas, dan dapat terjadi di seluruh jalur nyeri. Kemudian transmisi merupakan proses penyaluran dari impuls listrik yang dihasilkan oleh proses transduksi yang tadi sepanjang jalur nyeri, kemudian di mana molekul-molekul di celah sinaptik mentransmisi informasi dari satu neuron ke neuron berikutnya. Kemudian ada modulasi yang merupakan proses modifikasi terhadap rangsangan. Modifikasi ini dapat terjadi pada sepanjang titik dari sejak transmisi pertama sampai ke korteks cerebri. Modifikasi ini dia dapat berupa augmentasi atau peningkatan, ataupun inhibisi atau penghambatan.
Kemudian terakhir ada persepsi, yaitu proses terakhir saat stimulasi tersebut sudah mencapai korteks sehingga mencapai tingkat kesadaran. Selanjutnya nanti akan diterjemahkan dan ditindaklanjuti berupa tanggapan terhadap nyeri tersebut. Untuk pengukuran derajat nyeri sebaiknya dilakukan dengan tepat karena sangat dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti faktor fisiologis, psikologis, dan lingkungan. Karenanya, anamnesis berdasarkan pada pelaporan mandiri pasien yang bersifat sensitif dan konsisten sangatlah penting. Pada keadaan di mana kita tidak mungkin mendapatkan penilaian mandiri pasien seperti pada keadaan gangguan kesadaran, gangguan kognitif, pasien anak-anak, gagalan komunikasi, atau tidak adanya kerjasama, atau pada pasien dengan ansietas berat, kita membutuhkan cara pengukuran yang lain. Pada saat ini, nyeri sudah ditetapkan sebagai tanda vital kelima yang tujuannya untuk meningkatkan kepedulian akan rasa nyeri dan diharapkan dapat memperbaiki tata laksana dari nyeri akut. Ada berbagai cara yang dipakai untuk mengukur derajat nyeri, dan cara yang sederhana dengan menentukan derajat nyeri secara kualitatif, dengan cara apakah nyeri tersebut ringan, sedang, dan berat. Bagaimana cara membedakannya? Nyeri ringan adalah nyeri yang hilang timbul, terutama sewaktu melakukan aktivitas sehari-hari dan hilang pada waktu tidur. Sedangkan nyeri sedang adalah nyeri terus-menerus yang mengganggu aktivitas, namun akan hilang apabila pasien tidur. Sedangkan nyeri berat adalah nyeri yang berlangsung terus-menerus sepanjang hari yang menyebabkan pasien tidak dapat tidur atau sering terjaga oleh gangguan nyeri sewaktu tidur. Kemudian ada juga beberapa cara lain untuk membantu atau mengetahui akibat nyeri menggunakan skala asesmen nyeri unidimensional atau multidimensional. Pengukuran nyeri secara unidimensional dia hanya mengukur intensitas nyeri, biasanya cocok untuk menilai dari nyeri akut, dan sekalian bisa digunakan untuk evaluasi pemberian analgetik. Nah, contoh dari skala unidimensional ada Verbal Rating Scale atau VRS, ada FAST atau Visual Analog Scale, ada NRS atau Numeric Rating Scale, ada juga Wong-Baker Pain Rating Scale. Kemudian untuk pengukuran skala nyeri secara multidimensional, dia bisa mengukur intensitas dan afektif dari nyeri, dapat diaplikasikan untuk nyeri kronis, dan dapat dipakai untuk penilaian klinis. Contohnya di sini ada MPQ atau McGill Pain Questionnaire, ada juga BPI atau Brief Pain Inventory, ada Memorial Pain Assessment Card, dan ada Pain Diary. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut serta diberikan contoh gambarnya. Di sini yang pertama kita bahas itu Verbal Rating Scale atau VRS. Jadi skala ini dia menggunakan angka-angka 0 sampai 10 untuk menggambarkan tingkat nyeri. Ada dua ujung ekstrim juga digunakan pada skala ini, sama seperti FAST atau pada skala roda nyeri. Kemudian dari skala numerik verbal ini, dia lebih bermanfaat pada periode pasca bedah, karena secara alami, verbal atau kata-kata tidak terlalu mengandalkan koordinasi visual dan motorik. Skala verbal dia menggunakan kata-kata dan bukan garis atau angka untuk menggambarkan tingkat nyeri. Skala yang digunakan dapat berupa tidak ada nyeri, sedang, atau parah. Hilang atau redanya nyeri dapat dinyatakan sebagai sama sekali tidak hilang, sedikit berkurang, cukup berkurang, baik atau nyeri hilang sama sekali. Karena skala ini membatasi pilihan kata pasien, skala ini tidak dapat membedakan berbagai tipe nyeri. Kemudian ada Visual Analog Scale atau FAST. Nah, FAST ini adalah cara yang paling banyak digunakan untuk menilai nyeri. Skala linear ini menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami seorang pasien. Rentang nyeri diwakili sebagai garis panjang 10 cm dengan atau tanpa tanda pada tiap sentimeternya. Tanda pada kedua ujung garis ini dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif. Ujung yang satu dia mewakili tidak ada nyeri, sedangkan ujung yang lain mewakili rasa nyeri terparah yang mungkin terjadi. Skala ini dapat dibuat secara vertikal maupun horizontal. FAST juga dapat diadaptasi menjadi skala hilangnya atau reda rasa nyeri, dan dapat digunakan pada pasien anak di atas 8 tahun dan juga dewasa. Manfaat utama dari FAST adalah penggunaannya sangat mudah dan sederhana, namun untuk periode pasca bedah, FAST tidak banyak bermanfaat karena FAST memerlukan koordinasi visual dan motorik serta kemampuan konsentrasi. Kemudian ada Numeric Rating Scale, yang dianggap sebagai salah satu cara skill penilaian nyeri yang sederhana dan mudah dimengerti. Dia sensitif terhadap dosis, jenis kelamin, dan perbedaan etnis. Tentunya dikatakan lebih baik daripada FAST, terutama untuk menilai nyeri akut, namun kekurangannya adalah keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri, dan tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti, dan dianggap terdapat jarak yang sama antar kata yang menggambarkan efek analgesik. Kemudian ada Wong-Baker Pain Rating Scale, biasanya digunakan pada pasien dewasa dan anak-anak yang berumur di atas 3 tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka.
Lanjutkan dengan McGill Pain Questionnaire, di mana kuesioner ini dia terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada gambaran nyeri, yang kedua ada indeks nyeri, yang ketiga ada pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya. Kemudian yang keempat juga ada indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. McGill Pain Questionnaire ini terdiri dari 78 kata sifat atau adjektif yang dibagi ke dalam 20 kelompok, di mana setiap setnya mengandung sekitar 6 kata yang menggambarkan kualitas nyeri yang semakin meningkat. Kelompok 1-10 dia menggambarkan kualitas sensorik nyeri. Misalnya waktu, lokasi, serta suhu. Kemudian kelompok 11-15 dia menggambarkan kualitas efektif nyeri, misalnya stres, takut, atau sifat-sifat otonom. Kemudian dia kelompok 16 menggambarkan dimensi evaluasi dan kelompok 17-20 untuk keterangan lain-lain dan mencakup kata-kata spesifik untuk kondisi tertentu. Penilaian menggunakan angka diberikan untuk setiap kata sifat, dan kemudian dengan menjumlahkan semua angka berdasarkan pilihan kata pasien, maka akan diperoleh angka total. Kemudian ada Brief Pain Inventory atau BPI, dia merupakan kuesioner medis yang digunakan untuk menilai nyeri. Awalnya dia digunakan untuk mengakses nyeri kanker, namun sudah divalidasi juga untuk asesmen nyeri kronik. Kemudian ada Memorial Pain Assessment Card, di mana dia merupakan instrumen yang cukup valid untuk evaluasi efektivitas dan pengobatan nyeri kronis secara subjektif. Dia terdiri atas 4 komponen penilaian tentang nyeri, meliputi intensitas, deskripsi, pengurangan nyeri, serta mood. Yang terakhir ada Pain Diary atau catatan harian nyeri. Dia merupakan catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya. Jenis laporan ini sangat membantu untuk memantau variasi status penyakit sehari-hari dan respon pasien terhadap terapi. Di sini pasien bisa mencatat intensitas nyerinya dan kaitan dengan perilakunya, misalnya aktivitas hariannya, tidur, aktivitas seksual, kapan dia menggunakan obat, makan, merawat rumah, dan aktivitas rekreasi lainnya. Pain diary juga dapat digunakan untuk menilai nyeri terhadap pasien anak. Kemudian dilanjutkan dengan penanganan nyeri. Untuk penanganan nyeri, kita menggunakan prinsip Pain Relief Ladder dari WHO. Di mana untuk dari rekomendasi WHO, dia merekomendasikan untuk penanganan nyeri kronis atau khususnya nyeri kanker, dia adalah secara bertahap seperti menaiki anak tangga. Untuk pemberian pengobatan, ada baiknya diberikan melalui rute oral, atau apabila tidak memungkinkan, dapat diberikan parenteral atau intravena. Obat diberikan sesuai dengan waktunya, dengan atau tanpa timbulnya gejala nyeri. Yang pertama, obat-obat sini ada obat analgesik, juga ada terapi adjuvan. Untuk pemilihan pemberian obat analgesik, dia diberikan melalui 3 tahap. Tahap pertama yaitu non-opioid. Contohnya di sini bisa diberikan aspirin, NSAID, dan paracetamol. Pemberian obat adjuvan juga dapat diberikan, dan apabila nyeri masih menetap atau bertambah, maka naik ke tahap berikutnya. Penting untuk diingat di sini, untuk pemberian NSAID ini kita tidak bisa memberikan kepada pasien untuk jangka waktu yang lama. Mengingat NSAID ini dia bersifat pemberian obat jangka pendek, dan apabila memang diharuskan untuk mengambil jangka waktu yang lama, mungkin ada baiknya pasien untuk berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter. Kenapa? Karena dikatakan penggunaan NSAID dalam waktu yang lama, dia bisa meningkatkan resiko terjadinya serangan jantung atau stroke, terutama pada pasien-pasien yang memiliki faktor resiko seperti adanya riwayat pokok, riwayat tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, maupun diabetes. Namun, resiko terjadinya serangan jantung maupun stroke ini sendiri tidak terbatas hanya pada pasien yang memiliki faktor resiko saja. Sehingga ada baiknya sebelum menggunakan NSAID dalam jangka waktu yang lama, ada baiknya untuk kontrol ke dokter terlebih dahulu. Selain itu juga, NSAID juga memiliki banyak sekali side effect lainnya pada sistem-sistem tubuh kita, seperti pada sistem gastrointestinal. Biasanya pasien akan mengalami efek samping seperti kotoran yang berwarna hitam seperti aspal, kemudian kencing berdarah atau kencing yang keruh seperti ada kabut-kabutnya, kemudian ada nyeri perut yang hebat oleh karena salah satu penyebab dari yang disebabkan oleh NSAID adalah ulkus lambung, kemudian juga pasien cenderung untuk merasakan masalah ketika akan kencing, kemudian adanya peningkatan berat badan, serta kuning pada kulit pasien. Kemudian efek samping lainnya juga bisa mengalami pandangan buram, kuping berdenging, fotosensitivitas atau sensitif terhadap cahaya, kemudian jadi kepala yang hebat, kemudian ada juga masalah pada keseimbangan.
dan tidak juga kecil kemungkinan untuk pasien mengalami reaksi alergi, seperti retensi cairan, mengalami rash atau gatal-gatal pada tubuhnya, warna kulit jadi kemerahan dan ngelupas, kemudian juga nafas mengi, masalah pada pernafasan, nyeri dada, palpitasi, ada flu-like symptoms, nyeri punggungnya hebat, juga rasa kelelahan. Sehingga ada baiknya apabila memang diharuskan untuk mengonsumsi NSAID dalam waktu yang lama, konsultasikan dulu kepada dokter. Lanjutkan dengan pengobatan tahap kedua, yang digunakan opioid lemah untuk nyeri ringan atau sedang, contohnya adalah kodein. Tapi obat non-opioid dan atau adjuvan juga dapat diberikan. Dan apabila nyeri masih menetap atau bertambah, maka kita bisa naikkan ke tahap berikutnya. Obat yang umum diberikan di tahap kedua ini adalah kodein atau tramadol, yang baik dikombinasikan dengan paracetamol ataupun tidak. Kemudian untuk tahap 3, biasanya kita berikan opioid untuk nyeri sedang sampai berat. Contoh opioidnya ada morfin atau metadon. Kemudian ada juga patch buprenorphine, kemudian ada fentanyl sistem transdermal. Tapi juga obat non-opioid atau adjuvan juga tetap dapat diberikan. Terapi adjuvan yang dimaksud di sini merupakan terapi tambahan yang dapat diberikan berdasarkan kondisi klinis. Antara lain, misalnya terapi adjuvan ini bisa sebagai tata laksana dari efek samping analgesik itu sendiri. Contohnya bisa diberikan antiemetik ataupun laksatif. Kemudian juga bisa meningkatkan efek dari anti nyeri, misalnya juga kortikosteroid pada nyeri pada kompresi saraf. Atau sebagai tata laksana dari gangguan psikologis, misalnya obat-obatan sedatif, ansiolitik, dan antidepresan. Tapi ada juga terapi alternatif lain yang mungkin masih memerlukan penelitian lebih lanjut, misalnya kita bisa disarankan pasien untuk akupuntur. Tapi dari beberapa referensi yang saya dapatkan, terjadi juga modifikasi prinsip pain relief ladder dari WHO, di mana pada kenyataannya ternyata banyak praktisi yang tidak mengikuti panduan ini. Dia sepertinya misalnya langsung memberikan opioid pada tahap ketiga. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Ini timbul atas pertimbangan pemberian analgesik secara bertahap sehingga tidak cukup dan tidak efisien pada nyeri hebat. Sehingga berdasarkan rekomendasi dari European Society for Medical Oncology Clinical Practice Guideline tahun 2011 tentang nyeri pada kanker, adalah pemberian analgesik dimulai sesuai dengan intensitas nyeri pada saat diagnosis pertama. Kemudian ada juga perdebatan yang timbul pada penggunaan obat di tahap kedua, yaitu opioid lemah. Ada kurang banyak pembuktian untuk efektivitas dari opioid lemah karena adanya efek pembatas atau ceiling effect. Efek pembatas ini timbul saat peningkatan dosis tidak sesuai dengan penurunan intensitas nyeri. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak semua kasus harus dimulai dari anak tangga pertama. Dan untuk pertimbangannya, untuk menentukan anak tangga mana yang harus dipilih, harus berdasarkan pada hasil evaluasi nyeri pasien. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya ucapkan maaf untuk sebesar-besarnya, serta atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih banyak.